seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan, Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Virgia Hasan. Pemirsa, bertempat di ruang Rembeg Jogopati, Pemda Banyuwangi pada Selasa sore, Bupati Ipuk Fiestiandani melantik 7 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Di antara pejabat eselon 2 yang dilantik adalah Iko Mangsudira Atmaja sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Suryano Bintang Samudra sebagai Kepala Dinas Perikanan, Dwi Handayani sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Yopi Bayu sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selain itu, Ipuk juga melantik Agus Mulyono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Abdul Latif sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta Samsudin sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik tersebut sebelumnya sebagian besar merupakan sekretaris pada dinas yang sama. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, jadikan jabatan baru ini sebagai motivasi untuk berkinerja lebih baik dan jangan malah kendor. Terus berinovasi dan perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dan semuanya harus bisa keluar dari zona nyaman. Ipuk menegaskan pihaknya akan secara berkala mengevaluasi untuk mengukur performa kinerja. Bahkan 6 bulan sekali pihaknya akan melakukan evaluasi. Jangan karena hanya key performance indikator dan target sudah tercapai lantas bisa santai. Menurutnya pimpinan harus bisa menjadi power yang mampu menggerakkan seluruh talenta di lingkungan kerjanya agar bisa bekerja lebih baik lagi. Dalam 6 bulan tidak ada perkembangan harus siap-siap diganti. Di pelantikan kali ini, Ipuk juga melakukan mutasi kepada sejumlah pejabat administrator, di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau DPM PTSP Syaifuddin, menjadi Sekretaris pada Dispenduk Capil. Selain itu, Agustinus Suko Basuki sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sebelumnya, Agustinus menjabat Kepala Bidang Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Baik yang baru maupun yang baru dilatih maupun yang lama untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Relasi masyarakat pada beberapa daerah sangat besar, PR kita juga banyak, tantangan juga ada di depan, tapi saya minta ini bukan jadi halangan, karena
kolaborasi, inovasi. Saya punya harapan besar dengan yang baru dilantik ini. Ya, mereka kan selama ini kan sekretaris PLT, sekarang sudah didefinitifkan. Jangan sampai ekspektasi saya kepada mereka menurun. Ya, pertama sudah didefinitifkan, lalu mereka santai di zona nyaman, tidak boleh. Bahkan mereka sekarang definitif harus kerjanya lebih kencang lagi ya, bisa menggerak, menjadi power untuk menggerakkan pimpinan agar bisa jalan cepat, gitu ya, speednya cepat. Tadi menyampaikan kalau 6 bulan tidak ada perubahan. Ya siap-siap kita evaluasi. Jadi selama ini kan Monet itu menjadi hal yang terlupakan, tapi tidak bagi saya. Saya akan terus lakukan evaluasi karena evaluasi penting. Jangan sampai kita merasa bahwa KPI-nya tercapai, target kinerja tercapai, santai. Tidak boleh begitu. Contohnya masalah kemiskinan, kita setiap tahun turun, tapi kita nggak boleh berhenti kerja harus terus bagaimana kita menurunkan kemiskinan. Begitu juga dengan ekonomi. Evaluasi itu. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Sudah sebulan ini, seorang ibu rumah tangga di Banyuwangi mencari kepastian kabar putra tunggalnya yang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Pertengahan Maret 2025 lalu, sang ibu mendapatkan kabar kalau anaknya yang bekerja di Kamboja meninggal dunia lantaran tidak ada biaya karena hanya berjualan nasi bungkus untuk menyambung hidup sehari-hari. Ibu ini memohon kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Presiden RI Prabowo Subianto untuk bisa memulangkan putranya yang diduga menjadi korban perdagangan orang. Di rumah inilah Sulastri dan suaminya menunggu kepastian kabar Rizal Sampurna, putra tunggalnya yang sejak Oktober 2024 lalu diketahui bekerja di Kamboja. Sudah sebulan ini Sulastri menunggu kepastian apa yang telah terjadi dengan Rizal Sampurna. Sebab pertengahan Maret 2025 lalu, wanita yang sehari-harinya berjualan nasi bungkus itu mendapatkan kabar lewat telepon kalau Rizal Sampurna meninggal dunia di Kamboja. Lantaran syok mengetahui anak sematawayangnya itu meninggal dunia, Sulastri berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena keterbatasan biaya, wanita berusia 50 tahun itu tidak dapat berbuat banyak. Suaminya yang sakit juga tidak dapat berbuat banyak. Ibu rumah tangga ini hanya bisa menangis dan hanya mengandalkan keponakannya yang pernah berpengalaman bekerja di luar negeri untuk mencari tahu kebenaran info tentang anaknya tersebut. Bahkan di rumahnya yang ada di lingkungan Sukowidi, Kecamatan Kalipuro itu, Sulastri sudah menggelar doa tahlilan untuk anaknya yang dikabarkan meninggal dunia. Sulastri masih memiliki harapan kalau anaknya masih hidup. Namun sejak komunikasi terakhir tanggal 16 Maret 2025 lalu, nomor HP Rizal sudah tidak bisa dihubungi lagi. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian, sang ibu mendapatkan kabar kalau anaknya meninggal dunia. Sulastri tidak bisa berbuat banyak. Melalui keponakannya, Sulastri memohon kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan semua pihak termasuk kepada Presiden RI Prabowo untuk membantu mencari tahu keberadaan dan bisa memulangkan putranya yang diketahui bekerja di Kamboja. Dia tuh sempat moto di sosial medianya kalau kerjanya itu di depan komputer, tangannya itu diborgol sambil kerja itu Mbak. Tapi dia tuh nggak ngasih tahu ibunya, takut Mbak, ibunya itu punya riwayat penyakit jantung kan. Dia mau berusaha ngirim uang itu, tapi dia sempat bilang gini, aku nggak bisa keluar. Kenapa nggak bisa keluar aku gitu? Kata dia karena aku nggak capai target gitu. Dia sempat bilang ngomong gitu tanggal 13 ngubungin saya itu Bu. Terus ke ibunya juga bilang, gimana Bu? Ya nggak bisa kirim itu tadi. 16 itu masih berhubungan masih sama saya yang terakhir itu. Yang terakhir kali dia ucapkan, doakan Bu, saya selamat Bu. Untuk Bupati Banyuwangi, Bupati Bu Ibu, dan Pak Prabowo, semuanya yang bisa membantu kepulangan kakak saya, mencari kakak saya. Keluarga masih menunggu kabar terkini tentang kakak saya. Tolong bantuannya.
kami butuh bantuan karena kami tidak berpengalaman tentang kejadian seperti ini. Tolong bantuannya untuk Bupati dan pemerintah setempat, untuk pemerintah Indonesia, semuanya tolong bantuannya. Kami menunggu kabar tentang kakak saya. Kami sekeluarga ikhlas apabila terjadi apapun. Tolong pulangkan jenazah kakak saya kalau memang kakak saya sudah meninggal. Tolong kasih kabar. Kami keluarga, selaku keluarga, kami tetap menunggu kabar kakak saya. Terima kasih. Hingga saat ini, keluarga Rizal Sampurna hanya bisa menunggu dan berdoa agar anaknya bisa dipulangkan ke Indonesia, hidup ataupun meninggal dunia. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan.
air pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Seorang nenek berusia 80 tahun di Banyuwangi menjadi korban pencurian orang tak dikenal dengan modus pijat terapi di rumahnya. Akibatnya gelang seberat 18 gram dengan harga 8 juta rupiah raib di gondol pelaku. Pelaku yang terekam CCTV sekitar rumah korban, identitasnya sudah dikantongi pihak kepolisian dan sedang melakukan pengejaran. Nasib malang dialami oleh Nenek Sauna, usia 80 tahun, warga desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. 2 gelang emasnya seberat 18 gram dengan harga 8 juta digondol orang tidak dikenal dengan modus pijat terapi. Awalnya Nenek Sauna yang membuka warung makan di rumahnya itu pada Minggu pagi didatangi seorang pria dengan memesan segelas kopi. Tak berselang lama, pria tersebut menawari pijat terapi agar Nenek Sauna kembali bugar. Tak menaruh curiga, Nenek Sauna mengiyakan dan dipijat di dalam rumahnya. Pijat pertama diawali dari kaki, yang kemudian Nenek Sauna ini oleh pelaku diminta untuk merentangkan kedua tangannya. Setelah itu, pelaku kembali meminta kepada Nenek Sauna untuk melepas gelang yang melingkar di tangan kiri dan kanannya agar mudah untuk dipijat. Gelang emas yang dilepas oleh pelaku itu ditaruh di atas meja, nantinya akan kembali dipakaikan setelah pijat selesai. Setelah gelang dilepas ini, pelaku meminta minyak goreng kepada Nenek Sauna untuk dijadikan media pijat terapi. Tanpa kecurigaan, Nenek Sauna pun menuruti apa yang diminta oleh pelaku. Setelah minyak goreng diambilkan tersebut, pelaku memijat kedua tangan Nenek Sauna. Namun tak berselang lama, pelaku menyudahi pijatannya bahwa pijat terapi sudah selesai dan pelaku meninggalkan Nenek Sauna. Karena diduga di bawah pengaruh gendam, Nenek Sauna tidak sadar bahwa gelang emasnya juga dibawa oleh pelaku. Nenek Sauna tersadar bahwa gelang emasnya di atas meja sudah raib setelah pelaku menghilang dari hadapannya dan berteriak meminta tolong kepada tetangganya yang kebetulan sedang melakukan hajatan. Jejak pelaku gendam Nenek Sauna ini terekam CCTV rumah tetangganya. Pelaku berciri-ciri menggunakan sebuah sepeda motor Matic warna hitam dengan plat nomor T5305CBD. Pelaku juga menggunakan kaos hijau Tosca, celana pendek abu-abu, dan usia pelaku diperkirakan 35 hingga 40 tahun. Atas kejadian tersebut, Nenek Sauna mengalami kerugian hingga 8 juta rupiah. Melalui anak laki-lakinya, Nenek Sauna melaporkan kasus ini ke Polsek Genteng agar ditindaklanjuti dan pelaku segera ditangkap. Ya kopi mas, sama-sama tuh kopi mas. Kayak mau nek mas kesini terus. Lama di sini tulen HP di sini. Terus saya di situ saya dijak ke dalam itu, hanya dipijeti gitu mas. Apa yang pijeti Pak? Saya dipijetin. Kakinya apa nih? Kakinya dulu. Dari kakinya terus tangan ini. Dari itu terus gelang saya dicopot, katanya nanti ini dipasang lagi gitu. Ditaruh di meja. Di meja nggak pusing, paling ini tok tangannya paling langsung sak paling mas. Maksudnya? Nggak ada situ. Taruh meja lah kok nggak ada gelangnya itu. Langsung dibawa karena saya di meja situ. Mereka meja ini mas, paling gayanya meja terus paling saya dicekel mas. Unit Reskrim Polsek Genteng Banyuwangi, Jawa Timur setelah mendapat laporan segera bergerak cepat dengan memeriksa para saksi dan juga memeriksa rekaman CCTV.
Masih kira jam 08.30 WIB, kami dari anggota Polsek Genteng menerima laporan dari masyarakat atas nama Gatot Sarwono yang mana telah terjadi tindak pidana gendam atau pencurian yang terjadi di Dusun Kerajaan RT 06 RW 3 Genteng dengan korban atas nama Bu Saunah. Dalam hal ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terhadap korban, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dan tim Resmob dari Polresta Banyuwangi untuk segera mengungkap pelaku yang ada di TKP tersebut. Kronologinya adalah bermula dari pelaku tersebut yang datang ke rumah korban atas nama Saunah yang berpura-pura beli kopi, kemudian mengajak Bu Saunah tersebut masuk ke dalam karena kondisi Bu Saunah usia sekitar 80 tahun dan berjalan kurang sempurna. Diajak masuk ke dalam untuk dilakukan pijat terapi, yang mana setelah itu pura-pura untuk melepas gelang yang dipakai, 2 buah gelang yang ada di tangan kanan dan kiri korban, selanjutnya pura-pura ditaruh, namun oleh pelaku langsung dibawa kabur. Berdasarkan dari rekaman CCTV, kami sudah mengantongi dari identitas sepeda motor yang dipakai oleh pelaku, namun untuk itu kami akan tindak lanjuti untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut milik pelaku ataukah milik orang lain yang dipakai. Pelaku yang terekam CCTV identitasnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian dan kini tengah diburu oleh unit Reskrim Polsek Genteng bersama Resmob Polresta Banyuwangi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-61, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan 61 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kecamatan Giri Senin kemarin. Penyerahan bantuan yang turut dihadiri oleh Camat Giri itu dilaksanakan di Aula Kecamatan Giri. Hal itu sebagai wujud kepedulian lapas terhadap masyarakat sekitar. Kepala Lapas Banyuwangi Muhammad Mukafi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HBP ke-61 sekaligus mencerminkan komitmen Lapas Banyuwangi dalam mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mukafi menegaskan bahwa bantuan sosial ini telah menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh lapas. Bantuan sosial yang disalurkan berasal dari sumbangsi seluruh pegawai dan hasil CSR dari rekanan Lapas Banyuwangi. Menurutnya ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan tidak hanya saat HBP, tetapi juga dalam program-program lainnya. Untuk target penerima bansos sendiri yaitu beragam, mulai dari warga sekitar lapas hingga keluarga warga binaan yang membutuhkan. Sementara itu, Camat Giri, Joko Kuncoro menyambut baik inisiatif Lapas Banyuwangi ini dan mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya terhadap masyarakat Giri. Melalui aksi sosial ini, Lapas Banyuwangi berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperkuat hubungan baik antara instansi pemasyarakatan dengan warga sekitar. Kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa pemasyarakatan hadir untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Dakwah dengan program studi pengembangan masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun.
ilegal ya. Rokok ilegal, penting coba rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok itu. Kita tanya nguling, rokok itu ciri-ciri. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu pertanian kita. Tapi bisa pajak itu mau, bisa bangun belakang, rumah sakit. Oh ketipu Pak? Iya. Ada hubungi nggak Pak? Makanya itu macam-macam, macam itu rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Itu pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara itu. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya? Iya. Rokok ilegal Pak. Pak sepurone Pak, sing akeh Pak ya? Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Sebuah rumah di Kota Probolinggo pada Selasa dini hari ludes terbakar. 2 pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran tersebut dari tungku masak. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Dalam rekaman video amatir, warga Jalan Kiai Haji As-Sultan, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dibuat panik saat rumah milik Nenek Darmo terbakar pada Selasa dini hari. Api dengan cepat membakar bangunan, bahkan bangunan semi permanen pada bagian dapur ludes dilalap si jago merah. Beberapa saat kemudian, mobil damkar milik pemerintah Kota Probolinggo datang dan api berhasil dijinakkan selang 20 menit kemudian. Menurut Jumainah, anak korban, ibunya sehari-hari masak menggunakan tungku kayu bakar, bahkan mulai memasak menjelang dini hari. Diduga kuat saat masak itulah, tanpa disadari, api menyambar benda yang mudah terbakar, sehingga api semakin membesar. Ya, nah, terus suami saya belum tidur. Terus bangunin saya, ngajak tidur pindah gini. Ya pindah tidur saya gini. Terus kok denger cedut gini bunyinya ya. Iya bunyi gini, cedut gini. Terus keluar suami saya, buka pintu. Terusan kok apa ya katanya suami saya, udah ini kayak kebakaran gini. Saya ya keluar pas itu aduh kebakaran ini langsung jerit jenengan ya? Ya emak terus emak itu ambil centing disiram, saya ngambil air cuma dapat satu timba ya langsung ikut nyiram juga? Iya siram. Api sempat besar nggak tadi Bu? Iya terlalu besar, tambah besar. Kalau sementara duga? Enggak apa itu ibu masak pakai pakai tumang itu? Pakai tumang. Masaknya pakai tumang. Saya udah ngerti gitu. Soalnya dari pojok itu tumangnya emang di pojok itu. Oh berarti langsung. Tidak ambil resiko, api kembali menyala. Petugas melakukan pendinginan hingga api benar-benar padam. Beruntung dalam kebakaran tersebut tidak sampai memakan korban jiwa. Hanya saja korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Farid Fahlavi, JTV. Oknum guru honorer sekolah dasar di Lumajang melakukan aksi pornografi terhadap siswanya dengan memperlihatkan alat kelamin melalui video call pada aplikasi WhatsApp. Aksi bejat pelaku terbongkar usai orang tua korban mengetahui video tak senonoh yang dilakukan pelaku. Inilah detik-detik video call melalui aplikasi WhatsApp, aksi pornografi yang dilakukan Jumadi, 35 tahun, seorang guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Tempusari, Lumajang. Entah pikiran apa yang ada di benak pelaku, ia mempertontonkan kelaminnya sendiri kepada siswanya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Aksi bejat pelaku terbongkar usai orang tua korban mengetahui video call yang dilakukan oleh guru bejat tersebut. Hingga akhirnya secara beramai-ramai, wali murid dan warga geram mendatangi sekolah dan menginterogasi oknum guru honorer tersebut. Pihak kepolisian akhirnya mengamankan pelaku dan kini pelaku telah ditetapkan tersangka serta ditahan di Polres Lumajang. Berawal dari orang tua korban itu mengetahui adanya video call
oknum guru honorer kepada anaknya, dan di situ isi video call-nya itu, videonya itu ada menunjukkan alat kemaluan. Mengetahui itu, orang tua datang ke kepala sekolah di sekolah. Setelah itu gurunya dipanggil oleh kepala sekolah, karena di situ situasinya rame, diserahkan ke polsek. Akhirnya pelaku diamankan dan diamankan di polsek. Untuk status pelaku saat ini? Statusnya pelaku sudah tersangka. Sudah tersangka ya? Sudah tersangka. Ya. Terus motivasi pelaku apa dari hasil pemeriksaan? Untuk sementara, karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan, jadi motifnya belum kita ketahui. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami kasus ini, lantaran diduga korban aksi bejat pelaku lebih dari 1 orang. Pelaku dijerat dengan pasal pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yongki Nugroho, JTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan.
Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Kondisi kesehatannya menurun, seorang tahanan titipan Pengadilan Negeri Situbondo asal Kabupaten Jember meninggal dunia. Terdakwa kasus pembunuhan sempat menjalani rawat inap di rumah sakit lantaran diduga depresi dan sakit lambung. Sempat jalani rawat inap, Adi Wicaksono alias Sony, terdakwa kasus pembunuhan kakak ipar, meninggal dunia. Pria berusia 35 tahun asal Kabupaten Jember mengembuskan nafas di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo Selasa pagi. Dugaan terdakwa meninggal dunia disebabkan akibat depresi dan sakit pada lambung. Pasalnya, selama menghuni di sel tahanan, kesehatan terdakwa terus menurun. Sebulan terakhir, pihak keluarga mengetahui anak kandung Adi Wicaksono dalam keadaan sakit. Bapak kandung meminta jenazah dibawa pulang untuk dimakamkan di Jember. Ini informasinya putranya ini. Ya, siapa yang sampai sini sudah meninggal sudah. Yang enggak dikasih tahu kalau meninggal jam berapa enggak tahu. Informasi yang pertama kali sakit biasa atau gimana? Sakit, itu lama, ada 1 bulan ke sana. Sakit apa itu, Pak? Lambung katanya itu anak saya itu.
pernah saya bawakan pupung itu, saya sakit lambung, saya bawakan dari rumah, nggak pernah sakit anak itu. Hanya ngeluh sakit lambung gitu ya. Status tahanan titipan Rutan Kelas 2B Situbondo sudah berkoordinasi ke pihak Pengadilan Negeri Situbondo. Kita juga berkoordinasi dengan pihak pengadilan selaku pihak penahan, kemudian juga menginformasikan juga bahwa harus dirawat inap di rumah sakit. Dan tadi sudah pukul 5 jam 5 pagi ada kabar dari rumah sakit bahwa bersangkutan yang sudah tidak konsen untuk berbicara. Jadi saya tanyakan oleh ketua majelis itu bagaimana sikap kita Bapak. Saya sampaikan bahwa sepanjang tidak ada hasil pemeriksaan dari rutan atau dari dokter yang menyatakan sakitnya apa, ya tetap aja sidangnya berlangsung. Tetapi apabila ada surat dari apakah rutan yang menyatakan tidak bisa untuk bersidang dan dia tidak siap untuk bersidang, ya ditunda sampai dia sehat. Nah, tetapi terdakwa pada saat ditanya itu menyatakan mau ikut sidang. Nah, itu juga jadi masalah kalau misalnya dia memang mau. Lah, terakhir persidangan itu dia memang sudah jatuh dari Kursi roda. Itu laporannya. Karena Meski masih dalam proses pembuktian, nantinya di sidang lanjutan, pihak Pengadilan Negeri Situbondo akan menyatakan gugur. Andi Nurhodis, JTV. Setelah berhasil membawa Red Spark runner-up Liga Voli Profesional Korea Selatan, pemain profesional asal Indonesia, Megawati Hangestri Putri, pulang ke tanah kelahiran Jember. Pemilik smash keras tersebut memilih tidak melanjutkan kontrak di Red Spark karena ingin dekat dengan keluarga. Megawati Hangestri Pertiwi, pemain voli putri Indonesia yang bermain di Korea baru-baru ini, kembali ke Jember setelah menyelesaikan musim kompetisi di Korea. Megawati yang bermain untuk klub Red Spark di Liga Voli Korea Selatan berhasil menunjukkan penampilan yang impresif dan membantu timnya mencapai posisi yang baik di klasemen. Setelah menyelesaikan musim kompetisi, Megawati memutuskan untuk pulang ke Jember untuk beristirahat dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Megawati juga berharap dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya selama bermain di Korea dengan pemain voli muda di Jember, agar dapat meningkatkan kemampuan dan mencapai kesuksesan di masa depan. Rencana ke depan seperti apa? Rencana ke depan nanti kalian lihat aja sendiri. Saya nggak bisa ngomong. Terus juga saya lagi pemulihan pasca cedera juga. Ya pokoknya doain yang terbaik buat saya. Memutuskan kontrak dengan Red Spark ke depan seperti apa? Apa main di Liga Indonesia? Sebenarnya memutuskan kontrak dengan Red Spark juga itu kan profesional. Aku juga bilang itu profesional. Jadi saya juga punya hak untuk memutus kontrak itu juga. Jadi saya nggak ada pikiran buat itu. Jadi Mega ingin ke depannya aja bagaimana kayak gitu. Mungkin tapi ke depannya Mega belum tahu mau kemana. Mbak balik ke Indonesia ini apakah juga untuk keluarga, lebih dekat dengan keluarga? Iya, lebih dekat keluarga, tentunya mama. Tapi mama sehat aja. Terus tapi di berita suka bilang mama sakit, itu saya sedih sih karena kenapa orang-orang tulis mama saya sakit padahal mama saya sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Doain aja juga buat mama saya. Pokoknya karena udah 2 tahun saya jauh dari keluarga, ya mungkin saatnya ini aku sama keluarga. Kembalinya Megawati ke Jember disambut dengan hangat oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid. Ia mengaku bangga dan ngefans terhadap pemudi asal Jember yang membawa harum nama daerahnya hingga ke kancah internasional. Yang pertama, saya bahagia dan saya bangga kedatangan seorang putri berasal dari Jember yang hari ini sudah membanggakan Indonesia di level internasional, asli Jember loh. Nah, yang kedua, tadi kita juga sempat berdiskusi bersama dengan semua jajaran. Ke depan kami ingin Mbak Mega juga bisa menularkan ilmu dan pengalaman kepada adik-adiknya di Kabupaten Jember,
siapa tahu nanti juga ada mega-mega di generasi berikutnya di bidangnya masing-masing. Bupati berharap Megawati menjadi contoh bagi pemain voli muda di Jember. Lutfi Kurahman, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik
dalam Ikatan Satuan Generasi Berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark.